Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Madhab Dampar Channel. Saya doakan semoga kalian semua mendapatkan keberkahan dan rejeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan nasihat Al-Ghazali tentang terhalangnya keberkahan ilmu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama besar yang digelari Hujatul Islam, tidak hanya dikenal karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena kedalaman hikmah dan ketajaman hatinya dalam memandang kehidupan. Dalam banyak karyanya, terutama dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menasihatkan dengan lembut namun tajam mengenai hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang dari keberkahan ilmu. Menurut Al-Ghazali, ilmu sejati bukan sekadar banyaknya hafalan atau luasnya pengetahuan, tetapi ilmu yang mampu menyinari hati, menghidupkan akhlak, serta mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Ilmu yang tidak melahirkan ketundukan dan kebeningan jiwa, justru menjadi penghalang antara manusia dan Tuhannya. Maka, beliau pun menyebutkan beberapa perkara yang dapat menghalangi keberkahan ilmu. 1. Niat yang tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa niat adalah pintu segala amal. Ilmu yang dipelajari bukan karena mencari ridha Allah, melainkan karena ingin memperoleh kedudukan, pujian, atau keuntungan duniawi, niscaya keberkahannya akan hilang. Ia mungkin saja menjadi cerdas dan fasih, tetapi hatinya tetap kosong, bahkan mungkin semakin keras. Al-Ghazali menulis, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Ilmu harus tumbuh dari niat yang tulus. Seperti benih yang tumbuh di tanah yang bersih, begitu pula ilmu akan tumbuh dan berbuah jika ditanam dalam hati yang ikhlas. 2. Kesombongan terhadap ilmu. Salah satu penghalang terbesar dari keberkahan ilmu adalah kesombongan. Seseorang yang merasa dirinya lebih tahu dari orang lain, mudah meremehkan, dan sulit menerima nasihat, meskipun dari orang yang lebih muda atau tak terkenal. Al-Ghazali mengingatkan bahwa sifat seperti ini akan membuat ilmu tidak menembus ke dalam hati, melainkan hanya berhenti di lisan dan akal semata. Sombong terhadap ilmu adalah penyakit yang sangat halus. Orang yang terkena penyakit ini biasanya merasa dirinya selalu benar dan sulit menerima perbedaan. Padahal, ilmu yang bermanfaat justru melahirkan kerendahan hati dan rasa ingin terus belajar. 3. Tidak mengamalkan ilmu. Al-Ghazali berpesan bahwa ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi beban bagi pemiliknya di akhirat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu harus digunakan untuk menerangi langkah, bukan sekadar untuk dipamerkan. Ilmu yang diam tetapi tidak menggerakkan amal, ibarat lampu yang tidak dinyalakan, ia ada, namun tak memberikan manfaat. Beliau berkata, ilmu yang tidak membawa pada amal adalah hujah atas kebinasaan seseorang. Maka, seorang pencari ilmu harus senantiasa bercermin kepada dirinya, sudahkah ilmunya membuatnya lebih taat, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. 4. Berguru kepada orang yang tidak solih. Dalam proses menuntut ilmu, penting untuk memperhatikan dari siapa ilmu itu diambil. Al-Ghazali menasihati agar kita tidak hanya melihat kepandaian guru, tapi juga akhlaknya. Guru yang solih tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai dan keteladanan. Ilmu yang diperoleh dari orang yang buruk akhlaknya, bisa saja tersampaikan secara lisan, tetapi tidak akan mengalir keberkahannya ke dalam hati murid. Seorang guru sejati adalah seperti pelita di malam hari. Ia menerangi bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan amal. Al-Ghazali menyarankan agar murid senantiasa memilih guru yang bisa membimbing lahir dan batin. 5. Banyaknya dosa dan lalai dari zikir. Dosa adalah penghalang terbesar turunnya rahmat dan keberkahan. Ilmu yang masuk ke hati yang kotor ibarat air jernih yang dituang ke dalam bejana penuh kotoran, air itu akan ikut ternoda. Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati melalui taubat, muhasabah, dan zikir.
Ilmu akan mudah masuk ke hati yang bersih, dan akan berkembang dalam jiwa yang hidup. Banyaknya maksiat, lalai dari ibadah, serta jarang berzikir membuat hati menjadi keras. Ketika hati telah keras, maka nasihat seindah apapun akan terasa hambar, dan ilmu sebanyak apapun tak akan menyentuh nurani. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penutup, wahai penuntut ilmu, ketahuilah bahwa ilmu bukanlah sekadar kumpulan teori dan catatan. Ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita menuju Allah. Namun cahaya itu tidak akan menyinari hati yang penuh kotoran dunia, hati yang diselimuti kesombongan, niat buruk, dan kemalasan beramal. Mari kita meneladani nasihat Al-Ghazali, memperbaiki niat, merendahkan hati, memilih guru yang solih, mengamalkan apa yang kita tahu, dan menjaga kebersihan jiwa dari dosa dan kelalaian. Dengan itu semua, semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap huruf yang kita pelajari, dan menjadikan ilmu sebagai jalan keselamatan, bukan kesesatan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.